selamat malam semuanya. Sebelumnya, kalau yang baru join di sesi 5 ini belum tahu aku, kenalin dulu. Namaku Agung. Di sini aku sebagai SRI Dana, sama kayak Boy. Di sini mewakilin dari tim SRI untuk nge-present tentang di Terraform Series. Dan kebetulan untuk chapter 5 ini, judulnya yaitu Terraform Pull Request Automation with Atlantis and GitHub. Oke, lanjut. Nah, kalau yang kemarin datang di chapter 4, pasti tahu sama arsitektur ini. Jadi, kemarin di chapter 4, hands-on-nya itu kita memakai Terraform Instance Centralized, kemudian kita mencoba untuk ngedeployin suatu Kubernetes cluster dengan 2 vSwitch node, dan kita nge-store TF state-nya ke dalam bucket Alibaba OSS. Nah, secara garis besar sih seperti ini di chapter 4. Kita udah belajar tentang Terraform secara centralized, kemudian back-end remote state-nya, kemudian gimana cara nge-apply-nya, gimana cara nge-rollback-nya, gimana basic command-nya di minggu-minggu yang kemarin. Dan di minggu yang ini sekarang, kita akan bagi materinya menjadi 4 di hari ini. Yang pertama aku bakal sedikit overview nanti tentang apa sih itu GitOps, apa kelebihannya. Kemudian yang kedua, Atlantis. Atlantis itu apa? Suatu tools atau service apa yang bisa kita gunain untuk apa? Benefitnya apa? Kemudian nomor 3, lebih ke kenapa kok kita pilih Atlantis untuk Terraform automation kita. Dan nanti akan bakal lebih banyak di hands-on. Nomor 4, aku bagi 2 part. Yang pertama, aku bakal sedikit jelasin tentang centralized TF instance plus Atlantis service yang udah aku deploy sebelumnya. Tapi tetap nanti aku bakal coba jelasin gimana cara aku nge-setupnya. Dan yang kedua, kita bakal coba langsung Terraform workflow-nya kalau kita pakai Atlantis dan GitHub. Jadi kita langsung nge-provision suatu Kubernetes cluster, tapi via GitHub repository yang udah aku setup integrasi dengan Atlantisnya. Oke, langsung masuk ke materi aja. GitOps overview. Oke, sebelum masuk ke GitOps kan kita udah pernah denger lah yang namanya culture DevOps. Apa sih bedanya DevOps sama GitOps? Sebenarnya DevOps sama GitOps itu sama-sama flow, sama-sama culture. Cuman perbandingan lebih spesifiknya, kalau Git itu selalu Git-centric, artinya dia source of truth-nya satu, dia harus ditampung di dalam suatu repository. Dan GitOps sendiri itu lebih populer setelah adanya containerisasi. Jadi setelah adanya Kubernetes, kemudian adanya Cloud Native Application, disitulah baru muncul GitOps. Kalau DevOps kan dulu yang penting semuanya terautomate. Nggak ada manual kayak operation yang harus kita lakuin via UI ataupun creation via UI dari si provider maupun delete maupun apapun update tentang infrastruktur kita. Nah, kalau di GitOps itu tuh lebih ke sama tetap suatu proses implementasi CI/CD, tapi dikhususkan lebih ke Cloud Native Application dan fokusnya itu untuk membawa Git-centric experience atau developer-centric experience ke dalam provision infrastruktur kita ataupun deployment kita. Jadi untuk bisa GitOps sendiri kita harus bisa apa sih basic knowledge yang kita harus punya. Nah, yang pertama sih pastinya basic command untuk Git, kayak Git push, Git fetch, Git pull, Git branch, itu semua kita harus udah punya dulu basicnya. Saat itu udah bisa, kita bisa implementasi GitOps ini ke dalam CI/CD kita. Oke, itu sedikit gambaran tentang GitOps. Next-nya, GitOps itu goal-nya apa sebenarnya? Aku udah agak sedikit summary-in. Goal dari GitOps sendiri, menurut aku, yang pertama, everything as a code. Jadi, pasti kalau everything as a code, goal yang mau dicapai adalah version control. Kalau ada version control, berarti kita untuk menaikin suatu versi code ataupun versi infrastruktur kita, itu akan lebih mudah. Begitupun sebaliknya, kalau kita mau merollback ataupun melakukan update. Gitu. Yang kedua, itu CI/CD automation. Goalnya apa dari CI/CD automation? Goalnya pasti mencapai scalability. Misal nih, kita mau ngedeploy suatu aplikasi project A.
besoknya ada project B. Semudah apa sih CI/CD yang udah kita buat? Nah, dengan GitOps harusnya scalability-nya akan lebih mudah. Nggak seribet kalau kita harus melakukan manual berkali-kali. Gitu. Nah, yang ketiga, single source of truth. Nah, ini lebih ke kata kunci dari GitOps-nya sih. Single source of truth ini yang membedakan lebih jelasnya dari GitOps sama DevOps tadi. Kalau GitOps itu selalu single source of truth karena dia semua di dalam satu repo. Jadi goal yang mau di-deliver itu visibility. Semua apapun ada historinya, baik itu update, error, ataupun itu misal kita rollback, semua ada historinya. Siapa yang melakukan, terus lognya apa, itu semua ada di Git-nya harusnya. Kemudian everything is done by pull request. Ya, dari GitOps sendiri sebenarnya dari basicnya GitOps itu dibagi jadi dua, by pull request ataupun push. Nah, yang paling terkenal itu GitOps Flow pull request. Dengan adanya pull request, kita itu bisa dapat suatu keuntungan code review. Kenapa kok kita dapat untung dari code review? Karena yang pasti pertama, meminimalisir adanya misal kita salah code, salah masukin suatu variabel dan itu berimpact ke infrastruktur kita downtime gitu. Nah, dari code review itu kita melibatkan orang lain untuk melihat dan mereview code kita. Jadi kesalahan itu dapat diminimalisir. Dan yang terakhir menurutku goal-nya adalah collaboration. Nah, ini masih berhubungan dengan tim. Jadi kalau tadinya kita nge-coding suatu infrastruktur ataupun deployment itu kita lakuin manual dan sendiri, diri kita sendiri, sekarang kita bisa manfaatin dengan adanya GitOps, dev ikutan nge-review, ataupun QA ikutan nge-review, ataupun teman kita setim ikutan nge-review. Dari situ pasti akan ada improve communication within across a team. Oke, lanjut. Nah, ini aku ada sedikit kasih gambar tentang GitOps landscape. Jadi GitOps itu kan flow ya. GitOps sendiri sebenarnya bisa dipakai dimanapun. Kalau di level infrastruktur, GitOps tools itu ada, contohnya ini ada GitKube, Ansible, Terraform, kemudian untuk di policy engine ada D3.io, untuk dependency management ada Dependabot, and then Deadfoo, and Greenkeeper. Untuk project management tool ada Wavel.io, ada Gitpage, dan untuk security ada Sync. Dan pastinya untuk CI/CD deployment ini kita udah lebih familiar harusnya. Ada CodeShip, Weaveworks, Circle CI, Travis CI, Jenkins, dan Netlify. Tapi untuk di sesi ini kita bakalan lebih fokus ke infrastruktur GitOps dan materinya lebih ke bersangkutan dengan Terraform. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke aplikasi ataupun service ataupun tools yang bakal kita pakai sebagai pendeliver GitOps kita. Namanya Atlantis. Oke, Atlantis ini sebenarnya lebih jelasnya suatu aplikasi untuk mengautomasi Terraform command dan Terraform kita via pull request. Di Atlantis sendiri basic command-nya ada apa aja sih? Ada Atlantis help untuk munculin semua komen-komennya, ada apa aja keterangannya. Kemudian ada Atlantis plan, ini menggantikan Terraform plan kalau kita ngelakuin plan manual. Kemudian Atlantis apply, yang ini menggantikan Terraform apply. Dan kemudian ada beberapa flag yang sifatnya penting. Yang pertama min P, itu untuk menunjuk suatu project. Kemudian min D, untuk menunjuk suatu directory. Kemudian min W, untuk menunjuk suatu workspace. Nah, ini ntar kalian bakal lebih jelas saat demo aja ya. Mungkin agak sedikit di skip aja. Nanti akan bakal lebih ku jelasin di demo. Kemudian main verbose ini untuk melakukan debugging. Jadi comment output log-nya nanti akan lebih lengkap. Oke, jadi sebenarnya komen-komen ini akan di-execute di dalam comment section di repository pull request kita. Oke, kemudian gimana sih caranya nge-configure Atlantis? Nah, by default Atlantis nyediain 3 cara untuk nge-config-nya. Yang pertama, nge-passing flag di dalam Atlantis server command. Ini berarti saat si Atlantis server itu di start, itu dia ngebawa flag. Nah, flag itu yang kita setup. Yang kedua, server side repo config file.
Nah, server side repo config file ini masih ada di dalam server juga. Tapi dia dipanggil khusus menggunakan flag main repo config. Yang ketiga ada Atlantis YAML. Nah, ini yang common use. Yang paling biasa dan wajib harus ada itu biasanya Atlantis YAML ini. Ini ditaruh di dalam Terraform repository kita. Dan dia harus berada di dalam root of project Terraform repository kita. Untuk akan lebih jelasnya lagi, nanti bakal lebih detail di demo. Oke, lanjut. Nah, contoh Atlantis YAML-nya itu seperti ini. Jadi dia formatnya YAML ya. Yang penting pertama itu project. Project ini untuk ngedefine project apa aja yang akan dihandle oleh si Atlantis dan Terraform ini. Kemudian di dalam project itu ada strukturnya namanya name, directory, workspace. Ini yang paling penting 3. Name itu menunjukkan name of the project. Kemudian dir ini menunjukkan directory si project itu ada di mana. Oh ya, by the way si Atlantis ini untuk men-split project dia by directory ya. Jadi kalau kita ingin membuat banyak project itu harus beda directory. Dan itu harus level sama Atlantis YAML-nya si directory-nya. Kemudian ada workspace. Nah, workspace itu apa? Workspace itu lebih kegunaannya setahu aku untuk ngebedain environment. Lebih tepatnya best practice-nya untuk environment. Misal kita punya project A, namanya my project name. Kemudian my project name ini ada multiple environment. Nah, bisa beda workspace. Workspace itu menunjukkan suatu environment. Nah, kemudian ada Terraform version. Ini sih optional. Boleh kita define di Atlantis ataupun di code Terraform kita. Nanti di dalam dir ini, itulah isinya Terraform code kita semua. Oke, lanjut. Autoplan. Nah, autoplan ini untuk apa? Autoplan ini saat pull request dibuat, si Atlantis kalau dia di enable true autoplan-nya, by default dia akan nge-run plan langsung. Dengan syarat saat ada yang dimodify di dalam dir project ini, kemudian semua file TS yang ada di dalam directory ini ataupun di sini dia ngasih contoh ada modul. Kalau ada file TF di dalam folder-modul yang berubah, ataupun file TF yang ada di dalam directory ini berubah, autoplan gitu. Kemudian apply requirement. Apply requirement ini setelahnya plan. Saat kita mau meng-apply, itu kita butuh apa? Nah, di sini mergeable dan approved. Mergeable itu artinya dia di-merge setelah di-apply nanti. Kemudian approved. Approved itu artinya dia harus di-approve dulu sebelum bisa di-apply. Oke, next. Kemudian yang terakhir di partnya project itu ada ngedefine workflow. Nah, workflow ini sifatnya step-step apa aja yang bakal di-define saat si Atlantis nge-run plan dan apply. Nah, workflow ini ada default-nya sebenarnya, nggak harus kita bikin. Tapi kalau kita pengen nge-define workflow sendiri, itu juga bisa. Kita bisa sisipin komen-komen run bash script gitu. Jadi pakai komennya gini aja. Run, kemudian bash script-nya ngapain. Terus ini contohnya dia bikin workflow namanya my workflow. Terus my workflow-nya saat ngeplan itu ada step. Yang pertama nge-run comment my custom comment, ada argumennya. Baru di init Terraform-nya di dalam project tadi, baru kemudian ada plan. Nah, plan-nya ini dia ada extra argumen, butuh locking, kemudian false. Nah, kemudian ada nge-run comment lagi, bash script lagi. Baru saat comment apply, dia nge-run echo high dulu, baru Terraform apply. Gitu. Jadi kalau kita ada multiple project, kita tinggal define ini nih, satu struktur name sampai workflow ini multiple. Tergantung projectnya. Kalau ada 2 ya berarti ada 2 dari name sampai workflow ini. Kita define based on projectnya. Dan workflow ini nggak harus custom, kita bisa pakai yang default aja kalau nggak ada sesuatu kebutuhan khusus. Oke, secara garis besar Atlantis YAML seperti itu, dan ini itu main config dari si Atlantisnya. Ini ditaruh di repo ya, by the way.
Oke. Nah, garis besar Atlantis workflow itu seperti ini. Yang pertama, kita pastinya melakukan git pull di lokal kita sendiri. Kemudian kita bikin branch. Kemudian kita upload tuh code kita di branch itu. Setelah udah ke-upload, step pertama apa sih yang kita lakuin di dalam Git repository kita? Kita bikin pull request dari branch tadi. Setelah bikin pull request, kalau auto plan-nya nyala, berarti Atlantis akan langsung nge-run out Terraform plan nih. Dan nanti dari bot user yang udah kita pakai tadi, dia bakal langsung komen hasil plan-nya, entah itu error atau berhasil di sini. Kalau masih error, berarti kita harus update code commit kita commit ulang. Tapi pull request-nya nggak usah dihapus. Oke, kalau expected-nya udah berhasil dan udah sukses, step ketiga, di sini ini opsional. Di sini dia minta review dan approve dari tim lain atau orang lain di pull request tersebut. Kemudian kalau udah di-approve oleh orang lain, kemudian kita tinggal menjalankan Atlantis Apply. Dan Atlantis Apply ini memang harus di-execute manual, nggak bisa ada autonya. Kenapa? Karena kalau kita udah apply, itu nggak boleh ada kesalahan. Berarti si infrastruktur bakal di-provision kan. Kemudian kayak biasa aja sih di comment section pull request-nya Atlantis Apply. Ini komen kalau project-nya satu, tapi kalau mau spesifik project, biasanya aku pakai min P atau min D terserah. Berarti dia manggil, kalau min P manggil spesifik directory project, kalau min P berarti spesifik nama project-nya. Nanti dari apply akan muncul lagi, si bot komen lagi hasilnya dari si apply-nya. Oh, udah komplit nih ngebikin satu resource. Nah, kalau udah komplit kayak gini, kita bisa cek langsung ke UI-nya tuh. Udah kebuat belum? Kalau udah, berarti next step-nya kita melakukan merge. Nah, merge ini udah step terakhir. Anggapannya kalau udah di merge, berarti code kita udah sesuai dengan TF state yang ada di bucket dan infrastruktur yang ada di UI ataupun di provider cloud-nya langsung. Oke, secara workflow garis besar seperti itu. Nah, kita lanjut ke apa sih keuntungannya kita pakai Atlantis untuk nge-IAC-in Terraform kita. Nah, yang pertama kalau menurut aku sih yang pasti karena dia open source project ya. Jadi free. Dan yang kedua itu self-hosted. Jadi semua kredensial ataupun kayak akses key ataupun apa itu nggak akan keluar dan itu secure. Itu ada di internal server kita selama kita nge-setup instance-nya itu sebagai instance private. Dan yang kedua, dia udah support multiple webhook dan multiple repository seperti GitHub, GitLab, Bitbucket Cloud, terus Bitbucket yang servernya kita maintain sendiri atau STS namanya. Kemudian yang terakhir juga udah bisa dengan Azure DevOps. Kemudian alasan ketiga benefitnya adalah Atlantis itu bisa dideploy di atas VM ataupun kita mau deploy dia running as an Kubernetes pod itu juga bisa, ataupun kontainer juga bisa, dan macam-macam lainnya sih kita bisa cek langsung ke dokumentasinya untuk implementasinya. Dan hari ini sih kebetulan aku bakal praktikin yang aku deploy di atas VM. Oke, alasan keempat sih yang pastinya semua Terraform command di-execute remotely dan by Git repository. Nggak ada yang kita hand touch langsung ke server. Dan se-output-outputnya juga ada di repository. Oke, benefit selanjutnya sih ini mirip kayak benefitnya GitOps pastinya karena Atlantis sendiri memakai GitOps. Yang pasti enable collaboration saat gunain Terraform. Kemudian standardize your own workflow. Nah, standardize your own workflow ini lebih ke kita bisa bikin standarisasi sendiri. Misal kayak tadi, sebelum di merge harus minimal ada pull request 3 orang atau 2 orang atau minimal berapa itu terserah kita. Branchingnya kita yang ngatur tentang rule-rule-nya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan tim aja. Nah, alasan yang terakhir si Atlantis ini udah production grade kurang lebih 2 tahun lah. Ya, secara garis besar Atlantis sih seperti itu. Oke, nah kita langsung masuk ke hands-on aja ya karena ini materinya memang harus lebih banyak ngeliat. Langsung praktik aja. Nah, di hands-on arsitektur yang kali ini ada sedikit tambahan nih.
Kalau kemarin kan cuman ini nih. Sekarang ada tambahan Git repository code. Aku udah buat, tadi aku udah share di chat. Reponya sih masih kosong di master, karena masih bentuk branch. Nanti aku bakal praktikin saat melakukan Terraform workflow-nya. Jadi nanti aku coba pull request. Nah, di sini secara arsitektur cuman ketambahan tim yang nge-manage by pull request dan git CLI. Kemudian dari git repository itu dengan adanya webhook, dia bakal nge-trigger langsung ke Atlantis API. Nah, instance Atlantis inilah yang akan nge-execute semua komen dan nge-provision semua infrastruktur kita. Oke, secara garis besar hands-on arsitekturnya seperti itu. Mungkin bisa langsung aku share ke sini ya. Oke. Kita ke readme aja dulu. Nah, oke, di readme kalian juga bisa buka langsung. Aku udah agak jelasin agak banyak di sini. Gimana sih caranya nge-setup? Yang pertama kan nge-setup Atlantisnya dulu nih. Nah, pre-requirement-nya dan specification apa yang aku pakai di sini. Di sini aku pakai instance-nya CentOS 7. Di dalamnya udah ada Nginx yang terinstall dan juga pastinya jangan lupa harus install Git ya. Misal kalian running SN container, berarti kontainernya udah ada Git-nya dulu. Kalau misal install-nya di instance, ya berarti di instance itu juga harus udah ada Git-nya dulu. Karena semuanya Atlantis itu butuh Git. Gitu. Untuk Terraform version aku pakai di sini 0.12, sekian, bebas. Atlantis versionnya 0.11.1, kemudian GitHub account with personal access token. Nah, di sini aku pakai akunnya Alibaba Cloud Indonesia, kemudian udah aku generate personal access token, berarti di sini berarti saat aku melakukan pull request, bot yang akan melakukan komen balik itu akun si Alibaba ini. Karena aku pakai tokennya dia untuk login sebagai bot. Oke, kemudian ada yang aku skip juga. Di sini install Terraform aku skip, aku nggak bakal jelasin. Kemudian Nginx tadi install Nginx juga aku nggak bakal jelasin. Di sini Nginx cuma tujuannya reverse proxy aja. Karena Atlantis itu kan dideploy sebagai API. Jadi API-nya itu by default port 4141. Karena nantinya Atlantisnya harus bisa diakses via HTTP. Jadi aku expose-nya pakai Nginx. Atau kalau kalian nggak mau pakai Nginx, kalian bisa pakai SLB kalau di Alibaba. Yang penting dia harus dideploy di antara HTTP atau HTTPS. Oke, kemudian setup step. Yang pertama, create personal access token di GitHub account kita. Nah, langkah pertama kita harus login pakai account GitHub account yang akan dijadikan sebagai bot account. Nah, karena aku nggak punya bot account, di sini aku pakai akunnya Alibaba langsung. Kalian bisa ke menu setting, kalau udah login pakai account itu, langsung ke menu setting. Kemudian left sidebar, klik developer setting, kemudian pergi ke personal access token, kemudian generate token, kemudian select scope or permission, kemudian grant permission apa yang bisa dipakai oleh si user token ini. Kemudian klik generate, dan jangan lupa nanti setelah generate token, dia akan muncul spesifik token, simpen ke lokal kalian, karena token itu bakal dipakai untuk nge-start Atlantisnya, dan juga ditaruh di bagian mana? Dia bakal ditaruh di 2 tempat. Nah, di bagian webhook. Satunya di bagian webhook. Oke, step pertama, mungkin aku bakal sedikit tunjukin aja ya, biar nggak bingung. Step pertama itu yang udah aku buat seperti ini. Kita bisa langsung ke account, setting, kemudian developer setting, personal access token. Nah, di sini aku udah buat ya, nama tokenku Atlantis token. Oke. Nah, di sini ini yang scope tadi aku bilang, dia bisa ngapain aja si account token ini. Yang penting repo centang semua, dia bisa ngeakses read write untuk semua repository yang di sini. Kemudian repo webhook dia bisa read write juga. Udah cukup 2 itu, kemudian langsung klik generate aja. Nanti akan muncul token, jangan lupa disimpan. Oke, ini untuk GitHub ya. Kalau kalian mau cari referensi, misal kalian mau pakai GitLab,
atau Bitbucket, kalian bisa langsung, sini aku juga udah cantumin reference, documentation Atlantisnya langsung, beda kebutuhan kalau beda repository, dan lanjut ke setup Atlantisnya di instance-nya langsung. Nah, di sini aku udah siapin step-nya juga. Yang pertama, create directory, aku centralizing directory-nya di dalam OPT Terraform. Di dalam OPT Terraform aku bikin satu folder juga namanya Atlantis Workdir. Di dalam OPT Terraform aku langsung install si Atlantis, download kemudian unzip aja. Kemudian, nah ini yang aku jelasin tadi, untuk kita bisa nge-config si Atlantis itu by 3 kan. Server side repo, kemudian flag, dan yang terakhir Atlantis YAML yang ditaruh di repo si Terraform repositorinya langsung. Di sini kebetulan aku pakai tiga-tiganya. Nah, yang pertama aku pakai repository server side-nya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nge-override specific repo config. Nah, kenapa aku butuh ini? Aku jelasin. Yang pertama, repos, kemudian config-nya aku langsung define specific repository. Di sini formatnya ID, kita masukin aja langsung nama repository kita, tapi nggak pakai skema ya. Jadi jangan dikasih HTTP atau HTTPS karena si Atlantisnya nggak bisa ngebaca skema. Kemudian allowed override ini artinya workflow yang ada di Atlantis YAML itu boleh di override. Config-nya kita taruh di server ini, server Atlantisnya. Kemudian apply requirement-nya juga boleh kita override. Nah, kalau allow custom workflow ini didepend sama allow override workflow. Kalau kita mau melakukan allow override workflow config ini, by default kita juga harus masukin allow custom workflow true dulu. Oke, ini untuk repo config, ini opsional, bisa di define langsung di Atlantis YAML atau di server side. Kalau aku pilih server side. Oke, kemudian kita pakai flag. Nah, yang aku jelasin tadi, flag itu dipakai di mana? Dipakai di saat nge-start Atlantis service-nya. Di sini aku pakai nohub sama, dan ini tujuannya biar ada loggingnya di nohub.out. Jadi kalau ada suatu kesalahan saat kita nge-setup, at least ada lognya. Kemudian flag-nya ada apa aja yang dipakai di sini aku udah coba jelasin. Yang pertama, flag main Atlantis URL. Ini berisi URL langsung yang berisikan public IP ataupun internal IP ataupun domain yang langsung ke pointing kepada instance TF kita. Nah, di sini aku contohnya, instance-nya kan IP publikku 149.169.226.51. Nah, jadi URL ini aku isi ini nantinya. Ini kalian bebas ya, kalian mau langsung override saat nge-start value-nya boleh, atau masukin sebagai environment variable boleh. Kemudian yang kedua, nah ini karena nge-startnya pakai GitHub, jadi flag-nya ngikutin aja komennya. Ini bisa langsung lihat ke dokumentasi, di sini ada referensinya. Yang pertama GitHub user. User ini sama persis untuk kayak kita login di browser, masukin aja username kita. Kemudian untuk password digantikan dengan token. Nah, token ini dari mana? Token ini dari token yang kita generate tadi, yang udah kita simpan. Token itu kita masukin ke situ. Nah, kemudian yang ketiga, GitHub Webhook Secret. Nah, kalau kita pakai GitHub, kita itu bisa securein webhook kita. Jadi webhook kita itu nggak bakal nge-trigger ataupun di-spoofing sama orang untuk nge-trigger Atlantis kita, bukan dari source yang udah kita notice atau memang itu yang kita bolehin. Kita securinnya pakai secret. Jadi nanti saat nge-startnya butuhin secret, dan saat di webhooknya kita juga masukin secret. Kalau secretnya nggak sinkron, by default sama Atlantisnya bakalan di-deny. Dan ini sifatnya sebenarnya nggak wajib, jadi opsional. Tapi untuk lebih secure-nya dan untuk level production grade, aku recommended pakai secret webhook. Oke. Kemudian repo whitelist. Nah, repo whitelist ini kebetulan sama persis kayak ini. Kalian boleh cantumin di pakai repo sini doang, atau ini mau pakai di sini lagi juga boleh. Itu tujuannya untuk ngasih tahu si Atlantis itu boleh ke repo mana aja di repo GitHub user ini. Oke, next ke data dir. Nah, data dir tadi aku sempat jelasin, aku bikin satu folder namanya Atlantis Workdir. Nah, Atlantis Workdir ini dipanggil di sini. Atlantis Workdir itu apa? Itu tempat si working directory-nya untuk Atlantis ngeran semua komennya. Oke, lanjut.
ke repo config. Nah, repo config ini yang terakhir tadi. Dia ngepanggil config yang udah kita simpen tadi ini. Oke, lanjut. Kalau udah, ini cara nge-startnya tinggal di start aja. Nah, kan aku tadi sempat jelasin aku pakai Nginx untuk nge-config si HTTP-nya, ngebuat dia jadi HTTP endpoint. Jadi aku nge-proxy ke belakang aja. Jadi proxy langsung ke backend 127 ke localhost-nya, portnya si Atlantis-nya. Make sure si Atlantis-nya udah running dulu prosesnya. Kemudian kita expose pakai Nginx. Kemudian kita restart atau reload. Kalau kalian pakai SLB ya kalian bisa abaikan proses ini. Nah, step terakhir kita tinggal verify nih dari public IP ataupun internal IP tadi kita udah bisa akses belum si Atlantis API. Nah, kebetulan di sini udah bisa aku akses. Ini API-ku. Nah, by default Atlantis itu API-nya seperti ini UI-nya. Di UI ini kita bisa lihat apa sih? Kita bisa lihat locking. Nah, locking itu kayak apa nanti waktu kita demo Terraform Workflow bakal kelihatan locking itu seperti apa. Oke, nah setup yang ketiga. Yang ketiga kita bakal nge-setup repository webhook. Nah, repository webhook ini lebih ke webhook-nya yang harus kita atur di dalam GitHub-nya. Kita langsung ke repository GitHub-nya aja sama, kemudian masuk ke setting, webhook, add webhook, kemudian kita isi payload URL-nya dengan URL yang sama kayak yang ini tadi. Sama, kalau kita pakai public IP ya public IP, kalau private IP ya private IP, tapi kalau private IP harusnya nggak bisa karena GitHub-nya nanti nggak bisa ngenalin. GitHub kan IP-nya public juga, berarti ini pilihannya antara domain atau public IP dengan whitelist. Nah, yang jangan lupa itu /events. /events ini penting karena ini /API yang dipakai oleh si Atlantis. Oke, kemudian konten tipenya kita rubah aja ke application JSON. Nah, secret tadi kita masukin. Secret ini kita define-nya bisa random generate online juga bisa. Yang untuk nge-securein webhook tadi. Kemudian, nah ini event apa aja yang bisa di-trigger sama webhook-nya. Yang pertama pull request review, kemudian push, issue comment, pull request. Nah, jadi saat ada balikan respon dari Atlantis, dia bisa ngasih pull request review, kemudian comment, dan lain-lainnya dari webhook-nya ini. Kalau udah langsung di done aja. Nah, saat udah bikin webhook, pastiin kita lihat responnya yang pertama itu udah 200 dulu. Itu berarti dia udah sukses nge-hit ke Atlantis backend-nya sampai dia dapat balikan respon lagi. Nah, kalau untuk mau lihat repository lainnya, misal Bitbucket, Test, dan Azure DevOps ataupun lainnya, ini aku juga udah cantumin reference-nya, bisa langsung ke reference-nya Atlantis saja. Nah, mau kita langsung lihat ke config-nya aja. Webhook yang udah aku setup sebentar. Kita sedikit lihat. Kita bisa langsung ke setting. Kemudian webhook. Nah, di sini aku udah bikin webhooknya. Sama kayak tadi, ada 3 yang harus kita isi. Pertama payload, yang tadi URL si Atlantis API-nya. Content tab-nya jangan lupa application JSON. Kemudian secret tadi, secret yang kita masukin untuk nge-securein webhook-nya, itu beneran dari authorized instance. Kemudian yang terakhir, event apa aja yang tadi, minimal harus ada 4, issue comment wajib, pull request wajib, pull request review comment, push, sama pull request review. Nah, kemudian langsung activate ini untuk ngaktifin webhook. Nah, saat udah pertama kali bikin, biasanya dia bakal nge-generate satu initialization nih. Kayak gini nih responsnya. Beda repo, beda-beda ya. Ini di GitHub. Nah, make sure untuk pertama kali initialization kita udah dapat balikan dulu 200 nih. Balikannya dari server Nginx. Berarti udah bener nih. Karena kita nge-hit HTTP servernya Nginx. Gitu. Oke, kalau ini udah, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Wait, kita balik ke README tadi. Oke, last step. Nah, last step itu kita ke repository workflow setting. Nah, ini sifatnya lebih ke opsional dan lebih ke kebutuhan tim. Jadi di sini tujuannya untuk ngebatasin workflow dari si repository kita. Kita mau
bikin cara kerjanya gimana si repo ini. Nah, di sini aku udah define caranya. Karena ini di GitHub, kita langsung ke GitHub juga sama GitHub repo-nya di mana, tempat IAC-nya. Langsung masuk ke setting, kemudian kemudian branch protection rule, kita add rule. Kemudian di sini karena aku mau ngebatasin nggak boleh ada siapapun yang ada di master itu bisa nge-push langsung, termasuk administrator juga nggak boleh. Kemudian rule-nya aku kasih require pull request makanya. Ini tujuannya untuk nge-prevent orang bisa nge-push ke master secara langsung. Jadi dia harus bikin pull request dulu, bikin branch, bikin pull request, baru bisa nge-upload ke master dan itu pun harus di-approve. Nah, kemudian yang kedua aku kasih lagi nih, require check status. Check status ini apa? Ini lebih ke saat kita melakukan pull request, dia kan ada cek status tuh, kayak harus di-approve, harus komen balikan dari Atlantisnya sukses dulu. Nah, itu harus make sure semua sukses dulu, baru bisa button merge-nya diklik. Oke, dari di sini aku setup workflow-nya seperti itu, kemudian langsung di-create aja. Nah, untuk setupnya sih sebenarnya udah itu aja. Nah, aku bakal sedikit liatin dari workflow yang udah di-setup. Kita langsung ke setting, branch. Nah, di sini branch protection rule-nya udah ada ya, master udah aku kasih branch rule. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi, require pull request wajib, kemudian minimal approval-nya harus ada 1. Sebenarnya better sih semakin banyak, semakin bagus. Artinya berarti semakin banyak orang yang nge-review code kita. Jadi tingkat kesalahannya semakin rendah. Kemudian karena di sini demo, jadi aku kasih 1 aja. Nanti aku bakal dibantu Boy untuk nge-review ini. Oke, kemudian review cek status ini yang aku bilang tadi. Untuk ngecek statusnya semua harus udah hijau dulu, baru dia bisa di-merge. Nah, yang terakhir kita buang semua administrator. Even itu administrator, nggak boleh nge-submit langsung ke master. Karena anggapannya master itu udah real code dan si Atlantis langsung nge-apply. Saat apapun yang ke-apply di master, itu artinya beneran di provisioning sama Atlantis. Makanya event administrator juga harus dibuang permissionnya. Bisa di level repository kalau di GitHub. Kalau udah langsung aja di create. Oke. Nah, secara ini setup udah selesai. Nah, aku mau jelasin tentang project folder structure. Nah, project folder structure ini aku langsung ke branch-nya aja ya. Jadi aku udah bikin branch namanya demo Kubernetes dan di sini ini code Kubernetesku yang di Terraform chapter 4 kemarin masih sama persis, nggak ada bedanya. Cuman udah aku pakein GitOps-nya ini, udah aku integrasiin sama Atlantis. Nah, di sini udah ada Atlantis YAML, udah ada Alicode demo Tfars. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang strukturnya di sini. Strukturnya itu yang pertama, kan aku tadi udah sempat jelasin Atlantis itu selalu ngelihat by folder untuk ngebedain project. Tiap project berarti entar bakal mewakili satu folder. Di situ berarti isinya TF-nya. Ini spesifik langsung TF yang ada di project itu. Isinya apa itu bebas tergantung kita mau ngedefine-nya seperti apa. Kalau di sini sih contohnya aku di dalamnya cluster Kubernetes. Kemudian ada Atlantis YAML, main Atlantis config kita. Kemudian tfvars ini sebenarnya sama. Tfvars itu kalau kita variable.tf itu levelnya di level project. Kalau tfvars itu levelnya global. Yang makai satu semua kesatuan yang di-apply sama Atlantis. Biasanya untuk ngedefine seperti provider, zone, nah itu kita define-nya di tfvars. Jadi mau multiple project juga makanya satu variabel ditaruhnya di sini. Oke, untuk workflow yang aku define di sini seperti biasa, git push, nama branch-nya, kemudian create pull request. Saat semuanya udah expected, botnya udah balikin output plan-nya berhasil, ask approval. Approval-nya di sini sebenarnya minimum 2, tapi karena keterbatasan demo nantinya jadi cuma 1. Setelah udah pull request sukses balikannya dan di approve sama teman, udah di review juga pastinya.
kita bisa langsung Atlantis apply min P, karena di sini kita ada anggapannya udah define project, jadi biasain langsung min P atau min D. Min P berarti manggil nama projectnya, kemudian min D itu mewakili nama direktorinya, terserah bebas, kebiasaan aja mau pakai yang mana. Nah setelah itu dia bakal nge-outputin hasil apply-nya. Kalau berhasil ya berarti akan ada hasil dari botnya nge-comment berhasil. Kalau udah baru merge. Nah oke, langsung kita lanjut ke lihat Atlantis YAML-nya. Atlantis YAML-nya di sini aku define simple aja karena ini cuma satu project. Jadi di sini aku bikin sampel project namanya demo Kubernetes. Berarti aku juga harus bikin nama folder demo Kubernetes kayak tadi. Di dalam demo Kubernetes itu ada banyak TF. TF-nya itu isinya TF Kubernetes semua. Di sini workspace-nya aku nggak define karena aku pakai default. Karena aku belum ada kebutuhan untuk bedain workspace. Autoplan-nya aku nyalain. Saat ada setiap modify, oh ya ini dia bintang.tf ini artinya bintang.tf yang ada di dalam directory ini ya. Kemudian apply requirement-nya harus approved dan mergeable. Berarti nanti harus di merge setelah apply dan di approve dulu sebelumnya. Workflow-nya aku pakai default, tapi default di sini aku udah modify sedikit. Jadi aku define default workflow di sini, plan step-nya ada init tetap. Kemudian argumen plan yang aku tadi jelasin, aku cantumin additional flag. Var file ini lebih ke aku mau bedain variabel yang sifatnya global dan sifatnya project. Kalau sifatnya project berarti ada di dalam folder ini langsung di code. Tapi kalau sifatnya global aku taruh di sini. Nah, refresh through ini untuk nge-refresh state-nya langsung saat plan. Jadi dia nge-refresh di sini nanti. Oke, apply masih sama. Secara overall config Atlantisku cuman seperti itu. Oke, kita langsung demo ke coba pull request workflow-nya aja ya. Halo Boy, mungkin bisa bantu aku? Iya, iya. Udah ini kok, udah siap-siap. Siap. Oke, karena ini branch-nya aku udah upload, jadi aku langsung ke pull request saja. Kemudian aku buat pull request baru. Nah, di sini aku langsung buat panggil nama branch-nya yang tadi. Nah, di sini langsung kebaca apa perubahannya. Ini step ini untuk initial setup ya. Jadi kalau kita initial setup si Atlantis ini, kita harus setup si workflow-nya dulu, si webhook-nya, si Atlantis servernya semua dulu sampai ready, tapi repo-nya biarin kosongan dulu. Saat udah initial setup, project pertama yang mau di setup itu harus satu-satu projectnya. Kalau mau nambah project, itu harus per directory ini sampai ke apply dan di merge, baru nambah project dulu nanti. Oke, jadi kita create aja langsung. Create. Nah, udah nih. Nah, di sini kan tadi ada requirement-nya tuh. Dia ngecek apa aja. Yang pertama ngecek komen Atlantis plan-nya harus berhasil dulu. Nah, ini sebenarnya dia lagi nge-run komen nih. Nah, di sini udah cek nih, udah pas si komen Atlantisnya. Nah, kita bisa refresh. Nah, ini nih yang udah kita setup webhook-nya tadi, kemudian loginnya sebagai Alibaba Cloud Indonesia, botnya di sini aku pakai akunnya langsung ya, sebenarnya ini jelek. Jadi kalau kalian mau production grade, kalian harus punya satu akun untuk spesifik repo-nya itu akun bot aja, dibikinin namanya terserah apa, dibikinin kredensial khusus. Jadi nanti dia pakai akun itu terus untuk ngekomen si Atlantis ini. Oke, jadi si botnya balikin aku punya project namanya demo Kubernetes, dir-nya demo Kubernetes, workspace-nya di default, output-nya seperti ini, output plan-nya, dia akan ngebikin suatu resource Kubernetes, sama persis kayak yang kemarin, ngebikin 2 vSwitch, 3 to add, 0 to change, 0 to destroy. Di sini udah sesuai ekspektasi. Nah, kalau udah, langsung kita penuhin syarat kedua. Untuk bisa di merge, dia harus direview minimal 1 orang. Karena flow yang udah di-define seperti itu. Jadi aku boleh minta tolong Boy untuk melakukan approve.
Oke, Mungkin Boy boleh share, aku share dulu ya. Boy boleh share dulu biar kelihatan apa yang harus dilakuin saat nge-proof. oke, oke. Oke, jadi teman-teman untuk nge-approve-nya kita pertama-tama nge-komen, kasih komen, lalu setelah itu ini udah ya. Oke, setelah itu udah ada komennya. Review. Terus setelah itu ke file change. Oh, agak menutupi file change. Terus di sini di bagian ini ada review changes. Nah, kita pilih approve, terus kita submit review. Nah, ini udah statusnya udah di review. Silakan Gung, silakan share lagi. Aku belum dikasih. Kamu putusin dulu share screen-nya, Boy. Oke. Nah, silakan Gung. Ya. Oke, jadi di situ kan syaratnya harus minimal di-approve satu orang dan sekarang Boy udah nge-approve. Nah, berarti ini syaratnya udah terpenuhi nih, tinggal kita refresh aja. Refreshnya bisa langsung ke conversation. Nah, udah kan? Semua udah terpenuhi nih syaratnya. Nah, sekarang sebelum nge-merge, kita harus nge-run command apply. Artinya saat kita udah apply, itu harusnya si infrastrukturnya akan mulai di provision sama si Atlantis. Komennya seperti tadi, Atlantis, apply, min p, project name-nya tadi demo, dash Kubernetes. Ini semua dilakuin via komen ya, komen di pull request saja. Jadi nggak ada hand touch ke servernya langsung. Oke, aku udah komen di sini. Dia harusnya akan nge-run applying. Nah, dia lagi ngecek nih, karena dia lagi ngelakuin satu lagi proses nge-apply. Nah, kalau udah nge-apply gini sih sebenarnya ini kita bisa langsung lihat ke UI-nya si cloud provider-nya. Which is ini kita langsung ke Alibaba Cloud UI. Harusnya dia lagi nge-spawn Kubernetes cluster. Ya, di sini udah lagi nge-spawn. Ya, ini lama sih, ini nggak usah ditungguin. Jadi secara demo itu aja. Jadi nanti kalau ini udah selesai, dia bakal ini kecentang hijau. Kalau ini udah selesai, kita tinggal merge. Kalau udah merge, artinya master itu udah sesuai dengan Terraform state yang kita simpan dan dengan instance yang memang kita buat, si infrastruktur yang udah kita buat. Jadi lebih jelasnya si GitOps itu lebih ke tools, DevOps centric dan developer centric yang digunain untuk ngesentralisin CCI dan CD kita. Jadi kita udah nggak perlu lagi ngelakuin operasional, apalagi nge-touch langsung ke server. Oke, garis besarnya sih seperti itu. Kira-kira dari teman-teman sendiri ada pertanyaan nggak sambil nungguin? Oke, nah di API-nya si Atlantis UI itu juga kita sebenarnya bisa lihat selama belum ada yang ter-apply-nya selesai, saat kita udah plan itu tuh dia bakal ada locked plan-nya di sini. Kalau kita via Terraform command kan kita untuk ngelakuin unplan atau ngediscard plan log-nya itu via command line kan. Nah, di sini di Atlantis sudah disediain. Jadi kalau mau rollback sebenarnya tadi sebelum di-apply tinggal di discard aja ini. Tapi karena ini udah di-apply, aku memang expected-nya mau aku bikin. Jadi aku biarin aja. Oke, ini cukup lama sih. Mungkin boleh kalau ada pertanyaan, kembaliin ke Boy. Sambil ada mau bertanya mungkin. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Apriza. Mas Agung, ini di deploy awal sistem nge-create Kubernetes. Kalau semisal ada update source code, apakah recreate Kubernetes-nya? Jadi dia, oke. Mas Agung silakan. Oke, jadi maksudnya kan kalau kita melakukan update ya, nah itu balik lagi ke code. Jadi itu kita harus lihat lagi ke Terraform-nya. Di provider Terraform, misal kita pakai kan Kubernetes-nya Ali nih, kita harus lihat ke code-nya nih.
apa aja yang bisa di hot reload dan apa aja yang memang nggak bisa kita rubah via Terraform. Contoh nih, aku mau rubah disk. Kayak rubah disk itu harusnya memang bisa dilakukan secara hot reload. Berarti stepnya, kalau aku bisa pilihannya, aku update disknya manual dulu di semua node, kemudian code-nya baru ku sesuaiin, baru ku plan. Jadi nanti expected-nya saat plan itu infrastruktur is up to date dan harusnya dia nggak akan bakal nge-recreate. Nah, itu yang harus kita make sure saat plan. Jadi saat kita plan itu memang harusnya make sure-nya nggak nge-recreate. Gitu. Jadi kita harus cari tahu di dokumentasinya sih sebenarnya. Variabel-variabel apa yang ngebuat berubah atau nge-recreate si infrastrukturnya kalau kita rubah, sama variabel apa yang memang bisa kita rubah. Contohnya deh, kalau kayak VPC, terus service CIDR, port CIDR, itu memang variabel nggak bisa dirubah. Itu harus ditentuin dari awal. Kalau kita mau rubah itu, ya itu expected. Kalau saat kita plan dan apply, itu bakal recreate. Gitu, Mas. Jawabannya sih, balik ke variabel apa yang mau kita update di code-nya. Kalau selama variabel itu memang bisa dirubah secara hot reload, itu nggak masalah. Gitu, Mas. Udah menjawab mungkin? Gimana Mas Apriza? Jangan jawab mungkin? Jadi Oke. selama masih cocok sama TF state-nya, dia kan nyimpan di bucket tuh, ada TF state. Selama nggak ada variabel yang men-trigger dia untuk melakukan recreate, itu harusnya aman. Dia akan pakai instance ID yang sama. Gitu. Dia cuma mengupdate sesuatu yang butuh diupdate. Oke. Ada yang lain mungkin? Ada lagi. Uh, Ini agak lama ya. Memang 15 menitan untuk ngedeploy suatu Kubernetes. Main kompleks juga kan lapisannya. Iya. Iya. Ini recommended banget sih. Coba kalau kita mau melakukan IAC di production grade. Nah itu gue Karena ini juga baru lagi gue. source. Jadi misalkan terjadi recreate, dia jadi full atau matiin yang lama, dan apakah ada downtime? Oke. Kalau terjadi recreate, gimana tadi Boy? Misalkan dia jadi nge-recreate, dia jadi ngedoublein atau ngematiin service yang lama. Terus apakah ada downtime? Oke. Oke. Expected-nya gini. Misal aku punya Kubernetes nih. Ini code-nya udah di master dan udah ke create posisi. Terus aku ngelakuin update nih. Update VPC nih ya. VPC-nya ID-nya aku ubah. Aku arahin ke VPC new. Aku bikin code baru, bikin VPC terus aku arahin ke situ. Itu secara by default Kubernetes-nya akan bikin baru dan yang lama akan di-destroy gitu. Karena dia menganggap TF state-nya ID-nya berubah. Karena memang butuh perubahan. Karena kita nggak update VPC gitu. Pasti akan ada downtime. Nah, gimana caranya kita nge-prevent itu? Disitulah dengan adanya code review dari teman-teman itu kita bisa nyamain ke knowledge dan ya itu tadi fungsinya code review. Kita dari hasil plan ini kita lihat expected-nya seperti apa. Kalau ini expected-nya memang create, ya create. Kalau expected-nya update, ya update. Jangan sampai kita expect-nya harusnya ngupdate code untuk update doang. Update misal, aku mau ngupdate total node, kok ternyata dia nyuruh nge-recreate karena kita ikut ngupdate si tadi misal VPC, ya jangan di-approve. Karena itu berbahaya untuk infrastruktur kita, apalagi kalau itu udah live di production. Gitu sih, Mas. Jawabannya sesuai kebutuhan sih. Jadi tujuannya ini plan-nya di sini kelihatan, hasil output-nya itu untuk debugging kita sih. Ini udah sesuai sama yang kita harapkan belum? Gitu, Mas. Kalau untuk jawabannya lebih ke kebutuhan dan lebih ke code apa sih yang mau kita update sebenarnya. Gitu, Mas. Ada lagi dari teman-teman sekalian? Kalau recreate pasti ada.
kalau kita salah ngupdate code bisa jadi itu ke recreate. Makanya itu bisa di-prevent dengan cara jangan sampai hasil plan-nya ini kita nggak cek. Ini harus dicek terus nih hasil plan nih. Iya. Karena plan itu kan sebenarnya kayak dia itu sebelum di-apply dia udah ngasih tahu ini loh yang akan terjadi di infrastruktur kita gitu. Kalau nggak sesuai ya berarti code-nya masih salah yang kita upload. Ini lebih ke baca dokumentasi tentang resource-nya aja sih. Cara ngupdate resource yang baik dan benar. Oke, ada lagi? Ada Oke, lagi? ini udah selesai. Oh itu. Silakan. Gitu. Di sini harusnya juga udah selesai. Nah, udah running ya Kubernetes clusterku. Berarti kalau udah running, step terakhirku berarti tinggal merge code. Nah, kalau udah aku merge, ini artinya codeku udah masuk ke master. Oke, langsung kita ke master. Ya. Dan code master ini udah mencerminkan dengan infrastruktur yang ada di sini, yang aku punya. Ya, di sini. Kemudian kita coba lihat ke OSS-nya ya, TF state-nya. Kan tadi ada pertanyaan tentang recreate kan. Nah, itu berhubungan sama TF state yang ada di sini. Wih, bucket kok nggak muncul. Di bucket. Ya. Oke. Nah, TF state-ku kan kusimpan di sini nih. Coba kita lihat ya hasil plan-nya. Nah, recreate atau enggak, itu sebenarnya dia itu selalu ngecocokin TF state ini, Mas. Selama variabel yang kita rubah itu enggak merubah value yang sifatnya butuh recreate, itu dia enggak akan nge-recreate karena dia ngecek atribut ID-nya. Di sini itu ada ID, misal VPC. VPC itu punya ID, vSwitch juga punya ID. Nah, tiap ID itu yang digunain untuk ngecocokin dengan code-nya. Itu butuh berubah enggak, kemudian sama tur aslinya ini udah sesuai belum. Kalau belum dia bakal nyocokin sama ini dan ini yang akan diupdate nantinya. Oke, dari aku sih demonya udah cukup seperti itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh, atau ada yang mau ditanyain. Kalau untuk mau nge-setup di luar GitHub kalian bisa langsung ke documentation-nya Atlantis. Nanti di slide aku udah taruh reference juga. Kalian boleh langsung main-main ke sini untuk baca dokumentasi dan guide-nya. Di sini juga ada advance level-nya untuk nge-config si Atlantis untuk biar lebih production grade. Dari aku sih itu aja. Nanti kalau kalian mau nyontoh dari si repo ini kalian bisa pakai. Ini udah per project juga. Bisa multiple project. Dari aku udah mungkin demonya sama presentasi udah cukup. Waktu dan tempat mungkin bisa aku kembaliin ke Boy. Ada ini lagi, Gung. Ada pertanyaan satu lagi. Satu lagi ya, pertanyaan terakhir. Oke. Jadi misalkan Boleh. kita kebutuhan awal menggunakan 2 port. Lalu ada muncul kebutuhan baru. Jadi tambah 3 sehingga jumlah totalnya 5. Setelah selesai, jumlah port yang dibutuhkan kembali itu 2 port. Itukah apa ada downtime? Ini pertanyaan tentang pod, Boy. Iya. Kubernetes maksudnya. Iya. Silakan jawab, Pak. Oke. Jadi gini, pod itu kan levelnya objek Kubernetes ya. Dan di sini Terraform ini dan Atlantis cuman sebagai provisioner Kubernetes cluster. Jadi apapun selama Kubernetes clusternya nggak di-recreate, itu nggak akan mempengaruhi pod. Karena di demoku ini beneran terinkubasi untuk suatu proses provisioning doang, nggak ada hubungannya dengan deployment gitu. Kalau urusan deployment harusnya itu ntar ada, misal mau pakai GitOflow juga bisa deployment pakai Jenkins atau Travis CI, itu hubungannya sama GitOflow-nya yang ada di CI/CD deployment, bukan di Terraform. Di Terraform ini lebih ke infrastruktur aja, beneran level infrastruktur aja. Thank you, Boy. Thank you, Agung.
Makasih ya teman-teman atas partisipasinya gabung ke sesi kali ini. Ditunggu untuk kedatangannya di sesi berikutnya.